Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2024, kami bersama 28 orang anggota Dewan Pakar yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan perubahan Indonesia yang lebih baik. Dan sampai pada pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama Partai Keadilan Sejahtera. Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik Partai Keadilan Sejahtera, yang pertama bergabung dengan Kim yang melaksanakan pilpres atau mengikuti pilpres dengan licik, curang, dan brutal. Dua, PKS saat ini mendukung Bobi Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi. Tiga, dalam pilkada kepala daerah yang akan berjalan beberapa waktu yang akan datang, Partai Keadilan Sejahtera kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusan yang terpengaruh oleh kepentingan elit partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menyatakan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bergabungnya PKS ke Kimples dan mencabut dukungannya terhadap Pak Anies, bocoran bahwa PKS mendapat tawaran kompensasi atau iming-iming ini dan itu sudah banyak dibahas dan disoroti oleh media. Bisa jadi bocoran itu tidak benar. Namun kalau memang semua iming-iming sebagai reward meninggalkan Pak Anies dan gabung ke Kimples itu benar, maka alangkah baiknya apabila PKS menganggap ini sebagai ujian dan berpikir 1000 kali untuk melanjutkan menerimanya. Karena bukan tidak mungkin iming-iming ini dimaksudkan untuk menjerumuskan PKS itu sendiri. Kenapa begitu? Pertama, karena ada yang bermaksud memutus tren baik kenaikan suara PKS, di mana entah kebetulan atau tidak, setelah mendukung Pak Anies dalam Pilgub DKI 2017, suara PKS naik secara berturut-turut selama 2 pemilu terakhir, baik di DPR RI maupun di DPRD Jakarta. Bahkan, dalam pemilu 2024 kemarin, PKS meraih pencapaian suara tertinggi sepanjang sejarah keikutsertaannya dalam pemilu semenjak PKS didirikan tahun 1998, yaitu dengan mendapatkan 8,42% suara nasional atau 53 kursi DPR. Terkhusus di Provinsi Jakarta, tempat Pak Anies kemarin menjadi gubernur, PKS meraih peringkat pertama atau jadi jawara dalam 2 kategori sekaligus, baik untuk DPR RI dengan 19%-an suara, maupun untuk DPRD Jakarta dengan raihan 16,68% atau 18 kursi DPRD. Ya, di Jakarta, PKS berhasil mengalahkan semua partai, baik untuk raihan kursi DPR maupun DPRD. Yang kedua, ada yang bermaksud memutus kemelekatan antara PKS dan Pak Anies. Sebagaimana yang kita ketahui, suara PKS, PKB, dan Nasdem naik signifikan di nasional dan di Jakarta setelah sama-sama mengusung Pak Anies dalam Pilpres 2024 kemarin. Ya, partai manapun yang melekatkan diri dengan Pak Anies punya kecenderungan untuk naik suaranya tanpa perlu memaksakan Pak Anies menjadi kadernya, anggota partainya, dan lain-lain. Biasa kita dengar sebagai Anies Effect. Terlebih setelah Pilpres, popularitas Pak Anies juga semakin menasional. Dan PKS sudah semelekat itu selama ini dengan Pak Anies dalam segala sisi. Bahkan bisa dibilang Pak Anies adalah perwujudan in person-nya PKS. Semakin PKS menunjukkan kesolidan dan kesetiaan jangka panjang dengan Pak Anies, maka tren kenaikan suara PKS itu bukan tidak mungkin akan terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada pemilu-pemilu selanjutnya.
Dan sangat mungkin banyak pihak yang berharap kemelekatan dan kesolidan antara PKS dan Pak Anies itu berakhir dan mendowngrade keduanya. Yang ketiga, mari berkaca dari pengalaman. Ya, selama ini banyak partai yang jadi memiliki banyak problem dan tersandra setelah masuk di koalisi pemerintahan. Resikonya suara akan turun, harus selalu nurut atau bahkan dipermasalahkan. Dan PKS sendiri sudah pernah mengalami itu ketika jadi koalisi pemerintahan Presiden SBY, di mana mengalami problem hukum yang mengguncang partai hingga suaranya pun turun drastis pada pemilu 2014 dengan hanya mendapat 40 kursi DPR. PKS juga sebenarnya sudah bisa melihat tanda-tanda itu ketika sebelumnya tetap tidak bisa mendapatkan posisi wakil gubernur Jakarta, dan bukan kepada Pak Anies PKS waktu itu harus terus mengalah, melainkan kepada Partai Gerindra. Demikian juga pada saat penentuan cawapres di Pilpres kemarin. Jadi kurang tepat juga apabila sekarang ada yang mengatakan bahwa PKS sudah terlalu banyak mengalah kepada Pak Anies Baswedan, karena bukan Pak Anies yang bisa menentukan. Karena itu, ada baiknya PKS menunda dulu keinginan untuk gabung pada pemerintahan. Fokus dulu berjuang di luar pemerintahan. Banyak hal penting yang harus dibersamai dan dikawal. Bukan tidak mungkin, kalau itu yang dilakukan, suara PKS akan terus melonjak naik karena dianggap jadi representasi rakyat dan pada akhirnya bisa jadi pemenang dan penguasa pemerintahan tanpa harus terlihat sekedar menumpang seperti sekarang. Oleh karena itu, dari hati yang terdalam sebagai simpatisan PKS, Sally dan tentu banyak juga simpatisan lainnya berharap agar PKS segera kembali membersamai perjuangan ini. Perjuangan Pak Anies, perjuangan PKS, dan perjuangan kita semua itu sama, yaitu untuk membumikan kebaikan serta mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana yang undang-undang amanatkan. Karena jujur, sedih rasanya melihat Pak Anies sekarang seolah harus berjuang sendirian. Bahkan mungkin nanti terpaksa pada akhirnya harus menerima untuk jadi kader partai lain dan jadi bahan olok-olokan serta ledekan, demi untuk mempertahankan haknya untuk mengabdi kembali kepada rakyat yang dicintai dan mencintainya. Padahal PKS yang sudah begitu melekat membersamai dan dibersamainya dalam suka dan duka juga sebetulnya bisa mengusungnya sendiri tanpa terus mengondisikannya untuk jadi kader terlebih dahulu. Kalau Bang Bobi Nasution, menantu presiden, dan Mas Marshall Widianto saja bisa didukung PKS, bahkan tanpa meminta dan menjadikannya kader terlebih dahulu, lalu kenapa sebegitu teganya dengan Pak Anies Baswedan? Jangan sampai citra baik PKS sebagai partai yang ideologis, idealis, dan pro-rakyat yang sudah dijaga dengan baik selama ini, lalu luntur begitu saja karena kesalahan pengambilan keputusan pada momen menentukan dan bersejarah dalam kehidupan bangsa ini. Karena memperbaikinya tentu tidak akan semudah itu. Yuk, semangat PKS, masih ada waktu sebelum batas pendaftaran ke KPU pada tanggal 29 Agustus. Karena tentu akan jadi aib dan beban moral bagi kita semua apabila kita biarkan orang baik dan sudah berjasa jadi tersandera karena mempertahankan haknya dan harus berjuang sendirian. Saya di satu tempat lah, tapi di daerah Jawa Timur, tidak di Jakarta. Oleh karena itu saya perlu podcast sendirian saja mengenai Dewan Pakar DPP PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Saya ingin ingatkan buat everybody, siapa saja, termasuk diri saya sendiri, bahwa ada dalam surat Al-Anfal ayatnya 15. Di sini dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka dengan mundur. Nah, ini perintah nih, Al-Anfal. Jadi dalam konteks Dewan Pakar terbelah jadi 3 menurut rapat kurang lebih 2 hari lalu, Sabtu, di satu tempat juga. Jadi terbelah 3-nya, 1 orang yang ingin keluar dari Dewan Pakar DPP PKS, yang 1 lagi ingin tetap dalam PKS,
tapi mengkritisinya. Yang satu lagi sudah kita ingatkan DPP jika perlu buat PKS perjuangan. Begitu. 3 hal itulah yang berkembang. Nah, dalam ketiga itu saya cenderung yang ketiga. Dalam pilihan-pilihan itu. Kenapa? Karena dasarnya ayat ini tadi, jangan mundur bagi yang mau mundur nih. Jangan cuma mengkritisi aja, tapi melawan gitu loh. Untuk mengingatkan DPP, janganlah tidak konsisten gitu loh. Bahwa PKS ini basisnya ajaran Islam, klaimnya partai Islam. Kalau bicara sejarah, jauh sebelum ada PKS, saya kader utama dari Hilmi. Ya, Ustadz Hilmi itu yang penggagas dan murabi kita lah. Saya satu training bersama Suswono, MS Kaban, almarhum Untung, dan Sumanjaya. Semua itu ada di PKS kecuali Kaban, Partai Umat sekarang ini. Tidak bermaksud klaim sejarah, tetapi ini cikal bakal. Belum ada merobi-merobian yang lain-lain, belum ada gerakan-gerakan untuk itu. Karena itu tahun 1983, kurang lebih 40 tahun lalu. Ya. Oleh karena itu, janganlah kita merasa yang udah duluan di PKS itu kita ini anak baru, anak bawang, anak baru datang. Tidak, kalian yang kalau boleh diklaim-klaim belum ada apa-apanya kita udah berhala kohria gitu loh. Nah, maka tolong dengan hormat, ya saudara-saudaraku yang di PKS, hormatilah 3 hal ini. Diselesaikan, dipanggil yang serius, dibicarakan, jangan sampai terjadi kaitannya dengan aspirasi umat tentang gubernur calonnya. Tadinya sudah dukung Anies, tapi Anies katanya nggak dapat kunjung tiba dukungan 4 kursi, karena PKS cuma punya 18 kursi untuk DKI. Tapi ada peristiwa putusan MK nomor 60, ya, yang membatalkan threshold, jadi semuanya bisa calon, dan juga putusan MK nomor 70 yang persyaratan untuk cagup sehingga si Kaesang tidak bisa maju. Ini kan peluang buat PKS bisa mencalonkan sendiri. Kenapa jadi gabung ke tempat lain gitu loh? Itu pokok persoalannya. Nah, saya dengar-dengar ada sesuatu, aku dapat 3 jatah menteri lah nantinya. Dapat uang, nggak mungkin nggak dapat uang uang saku yang luar biasa, ya dibayar. Nah, kalau sampai PKS dibayar-bayar kayak begini, aduh ya Allah, sangat mengerikan dan memalukan begitu loh. Oleh karena itu, dengan hormat Pak Salim Segaf, Ketua Majelis Syuro, panggil kita semua ini, jangan sepihak, jangan otoriter. Jangan cuma kalian saja yang merasa seperti wakil Tuhan, nggak ada yang lain, ya. PKS itu kan untuk kebersamaan kita, milik kita bersama. Tidak bisa diklaim-klaim sendiri begitu. Jadi gagasannya seyogjanya, secepatnya bisa Kak Munas dipercepat kayak apa gitu loh. DPP-nya perlu dipersoalkan kalau begini, karena ada pendapat yang tidak enak sekali. Masa-masa pilkada ini adalah masa lebarannya buat PKS. Waduh, kan mengerikan. Lebaran kan biasa bagi-bagi duit juga. Allahu Akbar, ya. Jadi oleh karena itu, dengan hormat sekali lagi, himbauan saya kepada Ketua Majelis Syuro, kepada DPP, kepada Dewan Pakar sendiri, ya, saudaraku Adinda Praitno, ya, untuk betul-betul bertindak secara objektif, sistematis dan toleran, dengan mekanisme mentalitasnya yang jujur, benar dan adil. Insya Allah PKS terus berjaya. Egy Sujana, Dewan Pakar yang melawan kezoliman yang ada.